Jangan dibalik, kan ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa kok kebaikan? Mengapa bukan kesenangan? Mengapa kesenangan tidak disebut, tidak dianggap jalan kebahagiaan? Kalau dijawab versinya Aristoteles ya, karena kebaikan yang sejati itu harus menunjukkan ciri bahwa itu manusia. Jadi kebaikan itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kesenangan ini bukan ciri khasnya manusia. Kenapa? Karena binatang juga nyari senengnya, nyari enaknya, nyari nyamannya hidup saja. Jadi kalau berhenti di kesenangan belum bahagia karena belum karakter manusia. Kalau kebahagiaan itu karakternya manusia. Kalau hanya kesenangan, binatang juga begitu. Jadi jawabannya itu, kalau ada yang banyak, mengapa kok kesenangan tidak merupakan puncaknya kebahagiaan, tapi kebaikan. Mungkin ada yang tanya lagi yang kedua, kenapa kok bukan kehormatan? Kenapa kok kebaikan, kok tidak kehormatan? Jawabannya Aristoteles ya, kehormatan itu apa sih? Kehormatan itu kan apa yang dipikirkan orang tentang kita. Kemudian orang menilai kita tinggi, menilai kita bagus, menilai kita baik, kan itu. Orang yang mencari kehormatan itu kan sama dengan orang yang mencari pengakuan, orang yang mencari keyakinan diri bahwa mereka ini baik. Aku ini sebenarnya baik apa enggak sih? Nah, terus dia melacak, menurut orang-orang aku sudah baik apa belum? Ini kalau bahasa lainnya kan mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Oh belum, saya harus melakukan yang baik lagi dan seterusnya. Berarti kehormatan ini belum puncak. Puncaknya adalah kebaikan. Jadi, oh alhamdulillah ternyata memang aku dianggap baik oleh orang lain, makanya aku dihormati. Loh, berarti intinya kan di kebaikan, bukan di kehormatan. Kehormatan itu hanya salah satu cara kita untuk tahu bahwa kita ini memang sudah benar-benar baik. Kalau orang tidak menghormati kita, menyepelekan kita, jangan-jangan kita belum baik. Oh, orang-orang kok hormat sama kita, mungkin aku sudah baik. Dihormati orang pun belum pasti kita baik. Kadang-kadang orang tertipu oleh pencitraan-pencitraan kita. Kadang-kadang orang salah tebak terhadap yang kita lakukan. Kita punya pamrih, orang tidak tahu, nganggapnya kita tulus, tapi kita tetap dihormati. Berarti memang kehormatan ini bukan puncaknya. Jadi kehormatan itu hanya salah satu jalan yang bisa menunjukkan kita sudah baik apa belum. Berarti dia bukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Yang sejatinya tetap ada di kebaikan. Kenapa bukan kekayaan juga, Pak? Apalagi kekayaan. Kekayaan juga harusnya bukan tujuan puncak. Kita mengejar kekayaan itu kan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau ada orang kekayaan untuk kekayaan, ini sebenarnya orang yang tidak pinter. Uang kita nyari uang, nyari kebutuhan hidup, itu kan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya kalau kekayaan itu hanya dikumpulkan, itu sebenarnya logika yang keliru. Uang kekayaan itu untuk memenuhi hidup. Maka hidup yang utama itu kan bukan hidup yang surplus berlebihan hal harta benda untuk kehidupan kita, tapi kalau pas kita butuh dia ada. Maka ada yang bilang orang kaya itu sebenarnya orang yang merasa cukup. Jadi bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tapi tidak merasa cukup, ya tidak kaya. Atau hartanya hanya ditumpuk saja, tidak digunakan
sesuai perannya. Harta itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang hartanya banyak, dia tidak menikmati, eman-eman hartanya, terus hidupnya malah tidak bahagia hanya untuk menjaga harta. Nah, ini cara berpikir yang terbalik. Wong adanya harta, adanya kekayaan itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti orang yang kebutuhannya terpenuhi, dalam bahasa yang lain orang yang cukup, itu sebenarnya dia sudah kaya. Tidak harus numpuk harta berlebih. Buat apa harta? Ya harta untuk memenuhi kebutuhan lah. Terus ngapain harta itu ditumpuk-tumpuk saja? Ya nikmatilah untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan dibalik, kan ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya apa? Yo kebahagiaan tadi. Jadi harta ternyata juga belum final, karena dia hanya melayani hidup manusia. Berarti dia belum kebahagiaan yang sejati. Maka memang bahagia yang sejati itu ada dalam kebaikan. Itulah virtu etiknya Aristoteles.